سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين توسلنا ببسم الله هادي رسول الله وكل مجاهد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustaz Nicholas. Kali ini alhamdulillah ada kebanggaan tersendiri mendapat kunjungan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam programnya bersih-bersih masjid dan musola. Bersih-bersih masjid berkah. Ini salah satu implementasi daripada kepedulian NU dalam hal ini PBNU terhadap masyarakat, terhadap jamaah. Banyak program-program yang lain termasuk kemarin peduli banjir, peduli pendidikan. Nah, hari ini peduli kebersihan. Jadi masjid, musola, alhamdulillah kita kedatangan dari tim bersih-bersih PBNU. Namanya apa, Pak? BBM Berkah. BBM Berkah, Bersih-bersih bersih-bersih Masjid Berkah. BBM ya, BBM Berkah, bersih-bersih Masjid Berkah. Dengan Pak siapa, Pak? Wagimin, Pak Wagimin, NU banget namanya itu. Bang Jawa. Nah, ini Suryah NU Ciracas, Pak Ustadz Fatur Rahman MPD. Pak ini dari Kampung Rambutan. Rambutan dari wakil Tanfid Sinten? Pak Darko. Semuanya Pak Darko. Yeah. Nah, ini orang Komseko tuh polisi itu. Pejabat Kelurahan Rambutan. Pejabat Kelurahan Kampung Rambutan ini. Nah, itu spanduknya tuh. Spanduknya BBM, bersih-bersih Masjid Berkah. Ini luar biasa PBNU, luar biasa di dua era kepemimpinan Kiai Said, lonjakannya luar biasa. Saya melihat dari perkembangan banyaknya universitas. Dia punya target 40 universitas. Alhamdulillah sebentar lagi itu terpenuhi. Saya ikut muktamar di Jombang kemarin kan saya ikut juga. Termasuk ada hal-hal banyak sekali lah program-program yang lain. Sekarang boleh diinformasikan NU itu banjir doktor, banyak dokter muda. Ketika dulu itu di NU secara dalam tanda kutip kader-kader intelektualnya kurang, rata-rata kiai sarungan. Sekarang blabur 30 tahun, 35 tahun udah banyak jadi dokter, itu di PBNU alhamdulillah sekarang. Maka kalau bicara cari buku-buku tentang ke-NU-an yang dulu mungkin di toko buku nggak ada, sekarang hampir di setiap toko buku ada. Apalagi pesantren Lirboyo ya, yang luar biasa produktif, karya-karyanya dari Kiai Kafabi gitu ya. Santri-santrinya dikoordinir, keilmuannya mulai bahsul masail dan sebagainya sekarang sudah dipublikasikan ke pesantren-pesantren, ke toko buku dalam bentuk buku yang mudah dibaca dan dipahami. Kami juga Tegalrejo ada Gus Yusuf gitu ya, yang sangat publik ya. Saya sendiri Ustaz Nicholas juga lumayan lah, barangkali lah sebagian juga tahu. Saya pernah mengabdi di NU di 2011 sampai 2016 pada saat Pak Yan Farid. Jadi kami diamanai Ketua Lembaga Dakwah NU DKI DUPW. Waktu itu ada yang dari Asidikiyah, itu siapa itu namanya tuh, ada dari Asidikiyah, terusan dari teman-teman saya wakil staff. Sodikin Maksudi ada ya, Sodikin Maksudi yang orangnya hitam kayak saya gitu. Itu diantaranya. Nah, kemudian di sini alhamdulillah saya sedikit cerita, musola kita ini punya latar belakang kurang bagus Pak Ustaz. Jadi dulu ini mohon maaf. Jadi tempat ini dulunya itu tempat sabung ayam, kita sampai sini itu masih ada bekas-bekasnya dan sebagainya. Alhamdulillah, bilalah kersane disialah ya istilah orang NU. Yang punya tanah ini kemarin haji dan kita yang bimbing, saya rayu dan sebagainya. Alhamdulillah dijual, dibeli sama Pak Tambeh. Pak Tambeh tadi nungguin lama di sini karena ada kerjaan ke Condet ini rumahnya Pak Tambeh yang ini, rumahnya. Nah, Pak Tambeh
Pak Tambe beli, yang kebetulan sama-sama orang Kebumen, kemudian diwakafkan buat musola. Pada saat itu dibangun paling 1 bulan ya, Bang ya? Iya. 1 bulan alhamdulillah kelar. Dan di musim Covid. Di musim Covid bisa bangun langsung kelar seperti ini alhamdulillah. Sekarang kegiatannya sudah kita alhamdulillah kalau setiap malam Jumat ya, malam Jumat itu kita tahlil Yasin, menjaga tradisi ulama yang sudah secara turun temurun dan mengikuti sunnah Nabi. Maka nama Nurul Ikhlas ini saya tambahin, Nurul Ikhlas An-Nahdiyah, sebagai ciri khas bahwa musola ini musola yang tahlilan, yang pakai kunut, yang ada sedekah dan macam-macam, ada maulid dan sebagainya. Ini saya ikrarkan juga di sini melalui media. Kemudian silakan barangkali Pak Ustaz Fatur untuk menyampaikan pesan untuk masyarakat kaitannya dengan mohon dukungannya terhadap program-program NU yang luar biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Nikolas sudah memberikan pengantar dalam kegiatan bersih-bersih Masjid Berkah pada kesempatan siang hari ini. Terutama Pak Wagimin dari Lembaga Takmir Masjid PBNU beserta jajarannya, beserta teman-temannya, Pak Ustadz Jarko. Ini merupakan jadwal kunjungan aksi bersih-bersih masjid di wilayah Ciracas hari ini untuk kunjungan yang ke-6. Artinya sejak dari tadi pagi alhamdulillah Sudah yang kita ke-6 sudah ya. mulai di wilayah Masjid Mushola Darussalam Kelapa Dua Wetan. Itu di sana hebat juga. Di sana walaupun mushola tempatnya terpencil di dalam, tetapi di luar dipasang logo NU. Alhamdulillah ya. Insya Allah nanti ikut kita. Insya Allah. Sepengetahuan saya satu-satunya di wilayah Ciracas masjid ataupun mushola yang baru berani pasang logo klan itu. Ini kita berharap di mushola Nur Ikhlas Insya Allah. atau masjid-masjid yang lain Insya Allah. nanti mudah-mudahan merambah, menular. Kita syiarkan, kita gaungkan. Sehingga kalau sudah ada pelang NU-nya, insya Allah pengurus tambah mantap menjaga amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak tergusur dengan paham-paham lain ya. Betul. Iya, iya. Masjid tidak hanya sandalnya yang aman, kalau masjidnya juga aman. Musolanya aman. Pengurusnya aman karena satu paham, satu pemikiran, ikuti para ulama. Tadi sudah Mushola Darussalam Kelapa Dua Wetan. Kemudian kita bersambung lagi ke Masjid Al-Iman Kelapa Dua Wetan. Terus bersambung lagi ke wilayah Cibubur. Ada di sana Masjid Baitur Rahman, termasuk Masjid Jami untuk wilayah di Jalan Cibubur 1 itu cukup besar. Bersambung lagi ke masjid di wilayah ujung Cibubur, hampir perbatasan Depok, namanya Masjid Miftahul Jannah di Jalan Raminto. Itu udah berapa itu? Ada lagi, sambung lagi kita ke Masjid Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Di Ciracas. Alhamdulillah. Ini dan sekarang saat ini kita berada di Mushola Nurul Ikhlas Ikhlas An-Nahdiyah, Tanah Ini Merdeka. juga luar biasa. Walaupun tidak ada pelangnya, tapi namanya sudah menggambarkan ajaran dan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kami sebagai Roy Syariah MWCNU Kecamatan Ciracas sangat menghaturkan apresiasi, rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, kepada Lembaga Takmir Masjid Jakarta Timur, wabil khusus kepada tim BBM Bersih-Bersih Masjid Berkah atas kunjungannya, atas aksi kebersihannya, bahwa sebagaimana disampaikan tadi, NU tidak hanya bergerak di dalam bidang pengajian, pendidikan, tetapi kepedulian sosial dan juga bersih-bersih. Ini termasuk hal yang diperhatikan. Semboyan yang kita kenal an-nafsatu Minal iman. lebih-lebih menjelang Ramadan, bersih diri, bersih tempat ibadah, kita persiapkan ibadah Ramadan yang berkah. Persiapan Ramadan ya. Siap, persiapan Ramadan. Ada kurang lebih 40 masjid. 40 masjid. Siap, 40 Di masjid. Jakarta Timur. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Ogiman, ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai Nikolas yang sudah luar biasa nih, dengan Pak Ketua MGC. Kami mewakili tim bersih-bersih Masjid Berkah LTM PBNU menyampaikan rasa apresiasi yang sangat luar biasa, khususnya di musola ini yang tadi Tanon katanya ini bekas kampung ayam. Luar biasa kan ya di masjid ini. Ini mensupport kami nih yang benar-benar sebenarnya dari pagi sudah lelah, tapi nggak dengar begini langsung semangat gitu.
dalam rangka sebenarnya ini BBM ini kan menyambung dalam rangka adalah NU yang ke-96 plus menyongsong 1 abad NU, bersihkan 1 juta masjid begitu. Tujuan kami satu adalah mengemban tugas dari Kiai PBNU nih. Satu adalah silaturahmi Kiai, biar kenal-kenal dengan Kiai yang di sini gitu. Satu. Kedua, pendataan masjid kita mana gitu. Iya. Itu satu itu. Dan yang ketiga, mensinergikan kegiatan-kegiatan yang ada program di sana dengan program nanti yang di bawah gitu. Jadi kalau kita nggak mengunjungi kan nggak punya data, nggak kenal. Jadi saya kunjungan dari masjid ke masjid, dari musola ke musola seluruh Nusantara ini tujuannya itu. Dan saya terima kasih di sini sungguh luar biasa. Saya benar-benar ini punya jadi semangat luar biasa karena luar biasa ini ya. Itu aja Kiai, saya dari mewakili tim BBM bersih masjid LTM PBNU terima kasih yang setinggi-tingginya pada Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa tangkap satu kesimpulan yang disampaikan oleh Roy Surya, NWC NU Ciracas, Ustaz Fatur Rahman MPD, dan juga dari PBNU Pak Wakili. Luar biasa menyapa masjid, menyapa musola sebagai bentuk pendataan. Ini NU jamaahnya banyak banget. Sampai Gus Dur itu dulu pernah ngendika Gus Dur, kalau pengen tahu jamaah NU, wong NU mana saja, udah tanya Pak Amin aja. Kalau Pak Amin Muhammadiyah berapa? Sisanya NU kabeh, NU kabeh. Gitu kira-kira ya. Nah itu luar biasa, Gus Dur luar biasa. Ini barangkali. Jadi cuma masyarakat NU yang di pelosok-pelosok itu kadang-kadang karena kita belum datang ke lokasi itu belum tersapa gitu ya. Sehingga nah ini program luar biasa, di samping kita membersihkan masjid musola juga menyapa masyarakat dan jamaah NU. Saya sangat memberikan apresiasi. Mudah-mudahan program ini sukses, mendapat ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ke depan NU aksinya semakin berkah dirasakan oleh masyarakat, wabil khusus masyarakat Nusantara. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nasihat-nasihat Mbah Hasim ya kita bisa jalankan. Pokoknya kalau kamu kerja, kalau kamu istilahnya kita khidmat buat NU, itu aku santrinya aku, kata Mbah Hasim gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk diakui santrinya Mbah Hasim, dan mudah-mudahan bisa masuk surga derek Mbah Hasim Asy'ari Hadratus Syekh. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali dari Musola Nurul Ikhlas An-Nahdiyah, Ustadz Nikolas melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin توسلنا ببسم الله هادي رسول الله
kita baru saja melihat sebuah tayangan aksi daripada tim PBM bersih-bersih Masjid PBNU yang siap untuk membersihkan 1000 masjid. Mudah-mudahan terlaksana dengan sukses dan berkah. NU sebagai wadah besar umat Islam, khususnya umat Islam Nusantara, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tahu bagaimana NU lahir di tanggal 31 Januari 1926, yang pada saat itu setelah ada peristiwa Komite Hijaz, bagaimana Kiai Haji Wahab Hasbullah melakukan lawatannya ke Arab Saudi kaitannya dengan rencana penggusuran makam Rasulullah. Kemudian ada beberapa usulan, diantaranya usulan yang diterima adalah Rasulullah makamnya nggak jadi digusur, dan termasuk juga jamaah haji dari Indonesia boleh melaksanakan ibadahnya di sana sesuai dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, tidak diwajibkan memakai paham yang ada di sana. Itu luar biasa. Setelah itu berkembang pesat organisasi pendidikan dan dakwah, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial ini yang didirikan oleh Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari setelah mendapatkan restu ridho dari gurunya Syekhona Khalil, kemudian bergerak luar biasa Kiai Haji Wahab Hasbullah, kemudian kiai-kiai di Madura dan Jawa. Kita pernah kenal peristiwa yang sangat luar biasa, di mana 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional itu adalah dimotori dan dimotivasi muncul setelah adanya resolusi jihad NU, di mana Kiai Hasyim Asy'ari setelah ditanya bagaimana hukumnya mengusir penjajah adalah sesuatu yang wajib, diantaranya begitu, wajib bagi setiap masyarakat Indonesia untuk turun melawan dan mengusir penjajah. Ini salah satu daripada isi resolusi jihad. Resolusi jihad yang kemudian memompa semangat juang, semangat jihad arek-arek Surabaya, santri-santri pondok pesantren Jawa Madura khususnya, untuk terjun ke lapangan di Surabaya mengusir sekutu. Sehingga kemudian kita melihat di film, ada film Sang Kiai, visualisasi daripada resolusi jihad, terbunuhlah Jenderal Malabi, yang kemudian Bung Tomo begitu semangatnya menyuarakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Petikan takbir Bung Tomo pun kemudian memompa semangat jihad masyarakat dan santri-santri untuk mengusir mereka. Itu salah satu daripada perjuangan Nahdlatul Ulama mempertahankan kesatuan Republik Indonesia ini, bumi Nusantara ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita boleh bangga, boleh bersyukur dan terus berdoa kepada Allah, di mana NU makin hari makin eksis. Sekarang alhamdulillah kaderisasi bansernya, kaderisasi NU-nya melalui madrasah Nahdlatul Ulama, madrasah kader madrasah kader Nahdlatul Ulama, kemudian melalui PPWK, pendidikan pembekalan wawasan keulamaan, melalui PKPNU, sehingga semakin hari semakin banyak kader, semakin hari masyarakat semakin banyak yang sadar bahwa dirinya Islamnya adalah Islam model yang tahlilan, sholawatan, Islam model NU. Ini barangkali yang bisa kita tayangkan untuk mengingat kembali bahwa masyarakat Indonesia ada organisasi besar Nahdlatul Ulama, yang mudah-mudahan dalam wadah ini kita bisa berjuang, kita bisa ikut andil dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencapai selamat fid dunya hattal akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nikolas melaporkan.